Apa yang Tuhan maksud? Hari-hari ini sudah hari-hari penghujung, hari-hari terakhir, zaman akhir, ya. Kedatangannya pun sudah akan tiba. Tetapi Tuhan melihat masih banyak orang yang belum kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kebenaran. Saya pernah bersaksi kepada saudara di mana Tuhan meliputi saya dengan kuasa ilahinya. Saya dibawa ke dalam satu penglihatan yang sangat besar, ya. Bagi saya penglihatan itu semuanya besar, ya. Saat itu saya melihat dia duduk di bawah pohon. Nah, di saat duduk di bawah pohon, saya nggak bisa praktekkan cara duduknya, ya. Itu kakinya satu lurus ke tanah, satu agak ditekukkan. Jadi yang kaki yang menekuk itu tangannya seperti ini, ya. Bisa dibayangkan? Satu lurus ke tanah, satu seperti ini kakinya. Jadi tangannya itu ditaruh ke sini, gini. Jadi saya lihat dia sedih, ya. Nah, saya bilang, terus saya melihat domba. Waktu saya melihat domba itu sangat sedikit, ya. Saya bilang, ini dombanya kok sedikit, ya. Sangat sedikit. Itu seperti di atas bukit, ya. Di atas bukit ada domba dan domba itu sangat sedikit. Nah, saya bilang, ini dombanya kenapa sedikit, gitu. Terus dia berdiri dan berjalan. Nah, waktu berdiri dan mukanya itu selalu kayak terhalangi, ya. Jadi cuman kita hanya merasakan bagaimana ekspresinya. Nah, waktu dia berjalan, pas seperti di pinggiran lah seperti itu, ya. Dia melihat ke langit. Dia bilang apa? Hari sudah hampir menjelang senja, tetapi dombaku masih banyak yang belum kembali, katanya. Ya, itu yang Tuhan sampaikan saat itu. Dan saat itu juga, ya, saya dikasih tongkat itu. Jadi untuk memanggil, membawa domba-domba itu kembali. Nah, di situ saya tahu artinya bahasa roh yang di seperti itu, hira-hira, karena saya diajarin. Jadi kalau dombanya masih kayak ini nih bukit, ya. Jadi kalau dombanya masih di sini, di lereng-lereng bukit itu, jadi saya memanggil hanya di seperti itu, ya. Jadi domba-domba itu ada yang datang, terus saya turun berlari, saya turun, ya. Saya bawa tongkat. Jadi saya tongkat itu saya gini kan, ya. Nah, saya berseru hira, hira. Nah, itu bagi domba-domba yang udah tersesat. Nah, jadi kalau ada bahasa roh di seperti itu memanggil jiwa-jiwa. Nah, namun kalau ada bahasa roh hira seperti itu memanggil jiwa-jiwa yang sudah tersesat. Jadi bahasa roh itu memiliki makna, ya, bagi orang yang diberikan karunia untuk menerjemahkan, ya. Makanya ada baiknya kalau saudara sudah dikaruniakan dengan karunia berbahasa roh, ada baiknya seperti yang dikatakan Paulus, supaya kita meminta juga karunia untuk menafsirkannya, ya. Nah, jadi di sini tadi Tuhan berfirman, hari sudah menjelang senja, masih banyak yang belum kembali. Nah, akhir zaman sudah di depan mata. Tuhan sudah mau datang membawa kita kembali. Kitalah domba tadi, ya. Jadi biasanya domba dibawa kembali kan setelah udah sore toh, ya. Tetapi domba-dombanya itu belum kembali. Masih banyak manusia-manusia yang terlena, terbuai akan segala kenikmatan dunia, terlena akan segala dosa, masih memelihara karakter-karakter yang tidak berkenan. Masih banyak, ya. Jadi supaya kita ini sadar penuh, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah iblis supaya ia jauh dari
padamu. Jadi kita harus sadar penuh akan segala hidup kita. Kita harus koreksi. Kita harus melihat apa yang berkenan di hadapan Tuhan yang telah kita kerjakan dan apa yang tidak berkenan. Dengan kesadaran penuh, tidak mungkin kita tidak tahu kesalahan kita. Hati kita tidak mungkin. Kita pasti tahu apa yang kurang beres. Baik itu dari cara berpikir kita, cara berbicara kita pasti tahu apa yang tidak beres. Oleh karena itu janganlah menjadi domba yang belum kembali di akhir zaman. Janganlah menjadi domba yang tidak mengingat kalau tuannya, kalau gembalanya sudah datang untuk membawa kembali. Ya, dia masih terlena untuk memakan rumput, ya, untuk mencari rumput yang lain. Jadi saudara juga jangan sibuk-sibuk mencari pengajaran-pengajaran di mana sih yang benar. Ini kitab suci saudara. Gak usah capek mencari kesana kemari ya, untuk engkau dikenyangkan. Cukup dengan engkau membaca kitab suci, dengan saudara membaca kitab suci, maka saudara akan dibukakan rumput yang hijau itu. Makanan yang mengenyangkan, makanan yang benar-benar menjadi kesehatan bagi kita. Ya. Jangan biarkan waktumu terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia sementara engkau lupa. Waktu hidup kita saja kita tidak tahu kapan. Kita terlena dengan dunia tapi kita lupa. Tuhan pun akan datang. Akhirnya apa? Tertinggal. Karena di saat gembala itu datang dan hari sudah gelap senja, tidak mungkin Tuhan ya atau gembala itu sampai berdiam di situ menunggu dombanya itu lagi. Tidak. Dia pasti akan pulang. Ya. Apakah Tuhan akan datang kembali? Di saat dia sudah akan datang lagi, dia sudah pernah datang saudara. Dia yang sebagai anak manusia, dia sudah datang untuk menyelamatkan kita, menggembalakan kita secara langsung. Di dalam dirinya sebagai Yahusua HaMasiah yang telah merelakan hatinya, hidupnya untuk dianiaya dan disiksa. Supaya apa? Saudara dan saya diselamatkan ya. Tadi siang Tuhan berfirman, anakku buka dari Yesaya pasal 53. Oh apa ini? Ya. Di saat saya tadi membuka saya mau menangis. Ternyata itu cerita tentang dia. Ya. Saya berpikir kenapa sih ahli Taurat ya tidak mengingat tulisan ini ya. Kenapa sih mereka tidak membaca ulang kitab Yesaya ini? Apa kitab Yesaya hilang di saat itu? Tidak mungkin. Karena kitab-kitab Yesaya ini yang dibacakan di bait suci ya. Nah, waktu saya membaca Yesaya pasal yang ke-53 ini, waduh, saya tadi tidak dapat menahan air mata saya ya. Saya bilang, ini mulai dari 52 ayat ke-13 ya. Saudara bisa baca nanti sampai 53 selesai ya. Yang paling menyayat hati ini tadi di ayat yang kelima ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Saudara dan saya yang penuh dengan dosa itu menjadi borok yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi apa? Dia rela tertikam. Untuk apa? Supaya kita sembuh. Di ayat ke-7 dikatakan dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Pernah enggak saudara sadari itu? Waktu dia teraniaya, waktu dia diperhadapkan ke hadapan Pontius Pilatus, pernah enggak saudara renungkan bagaimana dia dihina, bagaimana dia dihujat, bagaimana dia dilempari? Tetapi apa yang dia lakukan? Apakah dia penjahat? Tidak. Apakah dia pemberontak sehingga dia harus menerima hukuman yang tidak pantas dia terima? Tidak. Dia diam, ya. Sesungguhnya dia tidak pantas menerima itu. Tetapi karena cintanya kepada saudara dan saya, ya. Karena cintanya kepada kita yang dikasihinya, dia pun merelakan. Dia yang menerima ganjaran dari dosa saudara dan saya, ya. Oleh karena itu, hargai setiap tetesan darah yang telah Tuhan korbankan bagi saudara dan saya, ya. Jadi kalau waktu saya tadi membaca ini, tidak tahan saya, ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ngeri, ya. Jadi siapa saya dan saya harus melupakan pengorbanan itu semua. Siapa saya dan saudara, ya, terlena dengan keadaan dunia ini. Dia sudah datang untuk melayakkan saudara, memberikan keselamatan, dan dia akan datang kembali. Ingat, apakah dia akan datang lagi untuk menyelamatkan saudara? Jadi jangan sia-siakan, ya, waktu yang telah Tuhan berikan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan telah berikan. Ingat, ini kita sudah ada di masa penghujung. Saya akan kembali ingatkan kepada saudara, ya, untuk melihat tanda, untuk melihat keadaan zaman, situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Tanda bilangan sudah di hadapan mata, ya. Ada satu rahasia yang dimana ini belum disingkapkan di seluruh bumi, ya. Dan ini saya masih diajar oleh Bapa supaya saya benar-benar, ya, memperoleh hikmat dari sorga untuk membahas hal ini, ya. Karena ini satu rahasia besar, ya, yang penting untuk kita ketahui tentang penyingkapan kitab Wahyu. Jadi ini saya masih terus menulis dan belajar, ya. Satu persatu hikmat itu dibukakan. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, pelajari penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang sudah tergenapi di sana dan apa yang akan tergenapi. Kadang dia, ya, tidak berurutan. Nah, jadi sekarang penggenapan yang akan kita hadapi apa? Tanda bilangan. Jadi hati-hati, jangan sampai terjatuh, terjerat di dalamnya. Di saat sudah ada peraturan tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, saya sampaikan kepada saudara, stop. Jangan terima apapun itu, seperti apapun nanti tandanya, ya. Intinya, kalau peraturan itu sudah dilakukan di mana kita tidak bisa membeli dan menjual, maka ingatlah, Tuhan berfirman bagi saudara dan saya. Dan kalau hari ini saudara baru bergabung, ingatlah hari ini apa yang telah Tuhan sampaikan. Tanda bilangan itu sudah di depan mata. Dan di saat setiap beribadah saya selalu akan ingatkan ini, karena memang sudah ada di depan mata, ya. Hitungan jari saudara, ya. Jadi berhikmat, karena dengan hikmat dan bijaksanalah kita akan mengenali tanda bilangan tersebut, ya.
Makanya yang paling teruji nanti di sini siapa yang akan menerima tanda bilangan itu? Engkau yang tidak mau melepas apa yang kau miliki, baik nama, jabatan, harta. Di sanalah engkau akan teruji, ya. Karena semuanya itu tidak bisa engkau jalankan tanpa menerima tanda bilangan itu. Ya, bentuknya seperti apa terserah mereka. Kalau dahulu kan aplikasi, ya, kita tidak bisa kemana-mana, ya, kita tidak bisa bekerja tanpa aplikasi itu. Nah, kedepannya seperti apa bentuknya kita tidak tahu, ya, seperti apa yang akan mereka rancangkan. Apakah itu berupa chip, apa itu berupa kartu, ya, atau berupa aplikasi. Intinya, kalau peraturan itu sudah diberlakukan, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, maka itulah dia. Jangan terima, ya. Nah, oke, saya kembalikan ke pesan tadi. Hari sudah menjelang senja, masih banyak yang belum kembali. Nah, jangan karena harta yang kau miliki engkau lupa Tuhan sudah akan datang, ya. Persiapkan hidup saudara, persiapkan hati saudara, persiapkan hubungan saudara. Nyalakan pelitamu, siapkan minyak dalam buli-bulimu sebagai gadis bijaksana, sehingga di saat kedatangannya Tuhan melihat apimu masih tetap menyala, ya. Ini saatnya bukan mencari harta dunia lagi, ya. Saya heran dengan para hamba yang katanya hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan nubuatan-nubuatan, ya, yang hanya mengenakan telinga, ya. Saya sampaikan kepada saudara, doakan supaya beberapa tahun yang akan datang, ya, mata uang itu masih tetap. Kalau mata uang tunai sudah ditarik, percayalah, tanda bilangan itu sudah di depan mata. Dan ini sedang dirancangkan dan sudah dirancangkan, ya. Makanya beberapa waktu lalu ibu ini terus bernubuat, tetapi nubuatannya tidak tergenapi. Sampai saya katakan, kalau nonton video, nonton YouTube, jangan cuma YouTube lucu-lucu aja yang ditonton, jangan cuma film aja yang ditonton. Lihat berita dunia, supaya saudara bisa menghubungkan antara keadaan dunia ini dengan penggenapan daripada apa yang tertulis, ya. Penerapan mata uang digital itu sudah disahkan Januari 2023 di Indonesia. Saudara bisa mengerti, ya, karena saya tidak bisa terlalu dalam berbicara di sini, ya. Nanti kita akan bicarakan Zoom. Puji Tuhan, ini dalam 1 minggu lagi tempat kita kantor lah, ya. Walau itu hanya dari papan seperti ini, ya, sudah akan kelar dan kita lagi berbenah-benah, ya. Nah, ini masih proses, belum selesai, tapi rencana 1 minggu ini akan diselesaikan dan minggu berikutnya, ya, mungkin angkat-angkat barang ke sana. Nah, kita sudah bisa live streaming, ya, Zoom sudah bisa nanti, ya. Nah, karena di Zoom nanti akan lebih banyak kita bukakan, ya. Nah, jadi supaya saudara tetap ikut bergabung, dan mohon maaf kalau grup-grup WA belum saya buka, ya. Nah, karena kesibukan kita memang. Jadi bukan saya tidak memasukkan nomor saudara, bahkan, ya, WA belum bisa saya balas semua. Jadi jangan kecewa saudara, ya, jangan kecewa. Karena 1 hari saya harus mengontrol di sana, ya. Nah, supaya itu bisa cepat, karena saya juga terlibat turun tangan, ya. Ibu Enis Tumorang juga bisa tukang-tukang gitu, ya. Jadi saya harus ikut membereskan di sana supaya itu cepat selesai, dan sabar, ya, mohon sabar, ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan jangan mencela yang namanya nubuatan kalau kita tidak tahu, kita tidak lihat penggenapan-penggenapannya, ya. Saya rasa para orang-orang yang di bidang ekonomi, ilmuwan juga sudah menyingkapkan kok yang berhubungan dengan nubuatan itu, ya. Nah, dan kalau masalah wilayah-wilayah yang akan disebutkan, kita bisa lihat, ya. Saya ingat 2 minggu lalu, ya. Ini 2 minggu lalu saya tadi masih baca kapan itu, ya, nubuatan akan Jabodetabek, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur. Nah, ini
sedang bencana. Ya, banjir itu tadi berita di Metro TV saya dikirimkan 113 desa. Ya, itu semua kena banjir. Ya. Nah, supaya kita tetap berdoalah. Ya, saya pun yang menyampaikan nubuatan. Ya, saya tidak ada untungnya. Bahkan yang ada secara fisik ini saya rugi-ruginya di mana? Dicela terus. Ya, dihujat terus ya. Tapi saya akan tetap menyampaikan karena apa? Saya hanya takut akan Tuhan. Saya hanya taat akan Tuhan ya. Dan saya tidak suka kalau bencana itu terjadi. Sebelum disampaikan ini, tubuh saya itu sudah resah gelisah. Saya sudah bilang, ini apa ini, di mana ini yang mau terjadi bencana ini? Ya. Nah, karena biasanya kalau saya memiliki rasa gelisah seperti itu pasti ada sesuatu yang terjadi dan itu pasti menyusahkan ya. Nah, tetapi Tuhan kan telah terlebih dahulu memperingatkan kita. Di situ pentingnya kita untuk tidak menganggap rendah nubuatan, tetapi tetap berdoa dan berjaga-jaga. Dan mari kita tetap menopang saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah yang saat ini terkena bencana, banjir ya, segala macam. Ya, tetap kita doakan supaya mereka diberikan kekuatan, keteguhan hati ya. Saya juga kaget tadi ini ada 113 desa sekaligus itu ya mengalami banjir. Duh, gimana luasnya itu saya lihat ya. Oh, ternyata luasnya sudah seperti lautan. Ya. Nah, dan tadi saya juga diberikan pesan sama Tuhan ya, supaya kita berjaga-jaga. Jadi ini tadi sudah selesai dulu ya. Hari sudah menjelang senja, masih banyak yang belum kembali. Jadi kembali kepada Tuhan supaya di saat Dia datang, Dia mendapati saudara dan saya. Karena Dia tidak akan datang lagi untuk menyelamatkan umat kudusnya ya. Tetapi yang ada apa? Cawan murka. Ya, janganlah sampai kita jatuh kepada cawan murka ya. Nah, tadi Tuhan juga berfirman, ini saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, ini saran saja ya, dan bukan hanya saran. Beberapa waktu lalu Tuhan telah berfirman bagi kita. Cuman saya sudah lupa video-video mana, karena sering itu video walau judulnya yang lain, saya selalu sampaikan nubuatannya. Saudara yang ada di pesisir pantai ya, daerah-daerah pinggiran pantai ya, pindahlah dari sana. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Berjaga-jaga saja ya. Keluar saja dari sana ya, yang ada di pesisir-pesisir pantai ya. Nah, jadi saya akan membacakan apa yang Tuhan sampaikan Rabu 13 Maret 2024 ya. Nah, jadi ini pesan dan nubuatan yang Tuhan berikan hari Rabu 13 Maret 2024 ya. Kembali dalam pesan ini Tuhan menghimbau dan mengingatkan kita supaya tetap berdoa dan berjaga-jaga, terkhusus bagi wilayah-wilayah ya Samosir. Nah, Samosir berdoa, Toba juga berdoa ya. Samosir, Toba berdoa, Tanah Batak terkhusus berdoa ya. Kenapa? Supaya kita diluputkan dari segala bencana ya. Yang kedua, Jawa Barat ya. Kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, Bu, Jawa Tengah atau Jawa Timur yang ditanya? Itu di mananya secara spesifiknya? Lah, saya tidak tahu, karena Tuhan hanya menyampaikan Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Nah, secara spesifik ya saya hanya bilang berdoa saja supaya itu diluputkan dari saudara, karena saya tidak tahu di mana secara spesifiknya. Nah, sama ini dengan Jawa Barat ya. Nah, kalau ini kembali diingatkan, karena ini sebelumnya sudah diingatkan. Sama seperti 2 minggu lalu yang saya sebutkan itu sebenarnya itu sudah diserukan itu beberapa kali ya. Tetapi kalau lebih ditekankan lagi supaya lebih berdoa lagi ya. Nah, Jawa Barat berdoa, Jabodetabek berdoa, dan Bangka Belitung. Tuhan katakan,
Berdoalah dan harus berseru-seru. Jangan mengabaikan nubuatan ini. Sungguh aku Tuhan berfirman bagimu. Jadi Samosir, Toba atau Tanah Batak, Jawa Barat, Jabodetabek, Bangka Belitung berdoa. Ya. Supaya dijauhkannya, karena saat itu saya diberi penglihatan luar biasa ini, ya. Tuhan memberikan penglihatan bukan hanya air saja, tetapi tanah-tanah yang bergerak, ya. Bahkan ada gedung dia berjalan. Ya, apa ini Tuhan? Jadi saya melihat peretakan-peretakan. Saya melihat juga bagaimana tanah berjatuhan, ya, seperti longsor, ya. Saya melihat air, saya melihat gedung-gedung tadi yang berjalan, ya. Apakah ini bandang atau tsunami atau bagaimana, ya? Nah, saya melihat bagaimana tanah itu terbelah, retak-retak semuanya. Itu yang diberikan penglihatan, ya, supaya kita tetap berjaga-jaga, ya. Samosir, Toba, Jawa Barat, Jabodetabek, Bangka Belitung kembali Tuhan ingatkan untuk lebih bersekutu lagi di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi semua Tuhan beritahukan bagi kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Supaya selalu berseru-seru di dalam nama Tuhan. Nah, di dalam kita berseru-seru, kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang di sorga. Karena tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Kita buka dulu dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, ya, sampai 23. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru yang akan masuk kepada kerajaan sorga. Tidak setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, tolong kami. Tuhan, Tuhan, ini aku anakmu. Tidak semua orang yang berseru seperti ini yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapa di sorga, merekalah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa-apa saja kehendak Bapa di sorga, lakukan. Segala apa yang benar, itulah kehendaknya, ya. Datang dan bersekutu memuji Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan, maka itulah kehendak Bapa yang di sorga. Kita lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, mereka berseru, Tuhan, bukankah kami, Tuhan, bernubuat demi namamu, katanya, mengusir setan demi namamu juga, Tuhan, dan membuat mujizat demi namamu. Kira-kira seperti itulah, ya. Nah, kalau mereka yang bernubuat mengusir setan dan membuat mujizat demi nama Tuhan, maka mereka itu secara pandangan manusia sudah seorang hamba yang benar-benar Tuhan jamah, Tuhan urapi, benar-benar luar biasa Tuhan pakai, benar, ya. Tetapi pada akhirnya Tuhan sampaikan apa kepada mereka? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Jadi tidak ukuran seorang penubuat, tidak ukuran seseorang yang dipakai di dalam membuat mujizat, tidak ukuran seorang yang mengusir setan, semuanya di dalam nama Tuhan. Itu tidak ukuran bagi keselamatan, ya.
Jadi jangan saudara merasa, oh dia penubuat, oh dia membuat mujizat, ya, oh dia mengusir setan. Itu tidak ukuran kalau mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak ukuran kalau mereka itu bisa masuk surga, ya. Karena itu sesungguhnya adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, ya. Tetapi kenapa Tuhan berfirman, tetapi pada hari itu aku akan berterus terang kepadamu. Aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena banyak mereka yang telah mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Beberapa waktu lalu saya melihat ada video, judulnya keren, ya. Judulnya apa? Si Pembuat Mujizat, ya. Tiba-tiba hati saya tersentak, saya kaget, ya. Apa ini Tuhan? Ya, dan kegeraman ada di sini. Siapa si pembuat mujizat? Tuhan, bukan manusia. Ya. Manusia hanya dipakai sebagai alatnya. Sehingga mujizat itu pun dinyatakan. Namun si pembuat mujizat bukanlah manusia. Ya. Yang seharusnya itu diselidiki, itu dicek. Membuat judul saja pun harus berhati-hati. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Di situ saya mau berteriak, ya. Tuhan, bukankah Engkau si pembuat mujizat, ya? Dan saya melihat bagaimana manusia mengeluh-elukan Dia. Bukan saya merendahkan hamba Tuhan ini, tidak. Tetapi saya mau saudara menyelidiki hati saudara juga, ya. Di saat ada seorang hamba yang benar diurapi oleh Tuhan, saudara bisa melihat, saudara mengejar Tuhan kah atau mengejar mujizat datang kepadanya? Kalau mengejar mujizat datang kepadanya, namun saudara mengabaikan bagaimana hubunganmu ke Tuhan, saya sampaikan, ya, sia-sia. Itu adalah hal yang sia-sia, yang tanpa saudara sadari, ya. Saudara hanya mengejar, ya, kesembuhan secara jasmani hanya untuk kenikmatanmu saja, hanya untuk pembebasanmu secara jasmani saja. Yang seharusnya ada perenungan yang besar dalam diri saudara. Jangan jadikan seorang hamba yang diurapi Tuhan seperti dukun, ya. Jangan samakan kedatanganmu kepadanya dengan kedatanganmu menjumpai dukun. Untuk apa? Mujizat dari dukun juga mujizat palsu kesembuhan, ya. Dukun juga bisa melakukan hal yang sama, ya. Jadi selidiki hati saudara di saat mencari hamba yang Tuhan urapi atau yang dipakai Tuhan. Apakah ada kemuliaan Tuhan di dalam hatimu? Atau mencari Dia hanya semata-mata untuk mujizat kepada jasmanimu saja, tanpa engkau memohon mujizat secara rohani? Saya sampaikan kepada saudara, ya. Kalau kesembuhanmu secara jasmani hanya memisahkanmu dari Tuhan, bagus seperti itu keadaanmu. Supaya apa? Engkau berseru-seru dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tetapi alangkah lebih baiknya engkau sembuh secara jasmani, terlebih secara rohani. Karena kesembuhan secara jasmani tidak menjamin engkau memperoleh keselamatan. Tetapi secara rohani, maka itu sudah jaminan engkau masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena kesembuhan secara jasmani adalah sementara. Semuanya itu akan binasa, semuanya itu akan lenyap, ya. Saya melihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong bawa botol aqua, ya. Wow, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa ini Tuhan? Apakah semua ini berkenan di hadapan-Mu? Apakah Engkau berfirman atas itu Tuhan? Jadi perhatikan, ya. Kesembuhan-kesembuhan itu diperhatikan. Sebagai hamba Tuhan juga harus memperhatikan, harus terlebih menerapkan firman kepada orang-orang yang didoakan, ya. Di saat saya mendoakan orang sakit, yang terlebih saya doakan atau saya seringkan,
saya mengabaikan penyakitnya itu dulu. Tetapi saya melayani dia. Hatinya bagaimana? Kepada Tuhan, kepada sesama. Harus dibereskan dulu. Untuk apa dia sembuh kalau hatinya tidak beres? Ya. Untuk apa saudara mendapatkan mujizat secara jasmani, namun hatimu tidak mengampuni sesamamu manusia? Hati-hati, ya, dengan kesembuhan yang kau terima. Kalau tidak ada ucapan syukurmu dan tidak ada pertobatanmu, maka itulah yang akan menjerumuskanmu, ya. Jadi hati-hati. Jadi saya bersedih kalau melihat, ya, praktek-praktek yang katanya hamba Tuhan ini jadi aneh-aneh, ya. Ada yang meletakkan sepatunya, ya, nyuruh orang mencium sepatunya. Ini hamba Tuhan yang besar ini, yang katanya hamba Tuhan lah dulu saya katakan, ya. Karena kalau hamba Tuhan yang sesungguhnya, maka hidupnya berpadanan berpautan penuh kepada Tuhan, ya, sudah akan mematikan kedagingannya ini. Itulah kalau hamba Tuhan yang sesungguhnya, ya. Nah, ini meletakkan sepatu di atas meja, ya, dan menyuruh orang untuk mencium sepatunya. Dan banyak orang percaya. Apa itu? Sekalipun nama Tuhan yang dibawakan, ya, hati-hati. Penyesat juga mereka datang dengan membawa nama Tuhan, bukan nama ilah-ilah lain, ya. Penyesat itu datang dengan membawa pengajaran firman Tuhan. Penyesat itu datang dengan membawa nama Tuhan. Tetapi dari mana kita melihat? Dari buahnya, ya. Masakan sepatu ditaruhkan di atas meja, disuruh cium-cium sepatunya, ya. Bisa sembuh? Ada yang bisa sembuh. Tetapi sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang telah memperbudak? Ya. Jadi saya katakan kalau praktek-praktek itu sudah aneh-aneh, ya, hati-hati, ya. Di Afrika disuruh makan rumput, ya. Ada lagi diinjak perutnya, ya, hamil itu. Ada lagi disuruh minum bensin. Apa ini? Kalau kita percaya kuasa Tuhan karena dia telah bekerja dalam rohnya, cukup topang tangan saja, ya. Ada lagi sampai membuat tangki air besar, ya. Sehingga siapapun yang tidak mengenal Tuhan pun, ya, yang tidak mengenal Mesias, yang tidak mengenal juru selamat, ya, mereka pun datang berbondong-bondong, ya, membawa tempat airnya, buka keran, ya, isi. Seperti air-air apa itu yang mereka isi, ya. Akhirnya apa? Air yang mereka bawa itu mereka jadikan seperti jimat. Ini sudah salah di hadapan Tuhan. Ini praktek yang salah di hadapan Tuhan. Yang seharusnya mereka yang datang mau disembuhkan, seringkan firman Tuhan, kasih waktu, ya, kumpulkan mereka. Kalau mereka tidak mau, ya, biarkan pulang. Firman ini dulu yang terlebih penting. Kalaupun air itu kita pakai sebagai wadah untuk diminumkan, ya, tetapi jangan air itu menjadi diberhalakan, ya, karena akhirnya banyak orang tidak ketemu hambanya itu pun, ya. Buka keran itu, terus isi airnya, bawa pulang ke rumah, ya. Nggak beda loh dengan apa yang saya lihat di daerah saya, ya. Ada mata air, namanya mata air Sisingamangaraja. Jadi orang sering kali ke sana. Airnya sangat jernih karena saya pernah lihat, ya. Saya pernah datang ke sana, itu dibuat petak. Jernih sekali dan wangi airnya ini, ya. Nah, tetapi orang datang loh ke sana bawa air itu. Orang itu siapa? Yang pergi ke dukun. Dukun bilang, ada air di sana. Bawalah itu, ambil airnya, bawa ke rumahmu. Nanti di saat mau minum bilang seperti ini.
minum. Gak ada bedanya toh. Ya. Jadi jangan mengejar mujizat secara jasmani, tetapi kejarlah mujizat secara rohani. Karena mujizat secara jasmani tidak menjamin engkau untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mujizat secara rohani akan menjamin hidupmu masuk ke dalam kerajaan sorga. Di saat engkau pegang teguh mujizat itu, di saat engkau tetap setia dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Makanya ini pentingnya kita untuk peka dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Di sini pentingnya kita untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Ya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Makanya Tuhan berfirman di sini, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Waktu pertama sekali saya membaca ini, saya merasakan kekecewaan Tuhan itu yang begitu besar, ya. Karena apa? Sudah banyak penubuat palsu, ya, yang hanya menubuatkan apa? Kesenangan, kenikmatan. Jangan takut, Tuhan memberkati kita, ya. Banyak penubuat-penubuat yang memprediksikan segala sesuatu, ya. Yang katanya zaman ini masih anteng-anteng saja, ya. Ada lagi yang menubuatkan, ya, ini Tuhan memberi perpanjangan waktu 9 tahun katanya. Kapan Tuhan sampaikan demikian? Ya. 9 tahun. Berarti 2000 berapa nih? 2033. Ini 2024 tambah 9 2033. Wow. Saya sampaikan kepada saudara, sekalipun dunia berjalan saat itu, ya. Tetapi lihatlah, apakah masa itu, tanda bilangan itu belum digenapi? Ya. Ini 9 tahun lagi katanya. Masa senggang yang diberikan. Jadi masa berikutnya masa apa? Kedatangan Tuhan seperti itu, ya. Nah, jadi kedatangan Tuhan gak ada yang tahu. Mau itu 2030, 33, 35, 2050 gak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita harus melihat zaman, ya. Kalau saya sampaikan kepada saudara, saya sarankan kepada saudara, ya, supaya ini saatnya saudara harus bisa hidup mandiri, ya. Persiapkan segala sesuatu agar di saat peraturan itu telah tiba, saudara telah ada persiapan sandang dan pangan. Itu, ya. Karena 9 tahun lagi, ya, tambah ke 2023 lah dulu, berarti 10 tahun. Ya, sementara 2023 itu sudah diumumkan. Apa iya 10 tahun lagi, 10 tahun ke depan 2023 itu masih belum diberlakukan, ya. Makanya kita harus bisa juga memakai akal budi. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan, apa iya butuh waktu yang sangat lama? Mengganti uang saja kan cepat, ya. Satu contoh, tahun ini uang diganti dengan gambar yang berbeda kan cepat saja. Ini saja sudah mau 2 kali loh, baru dalam setahun, ya, bentuk uang kita berbeda. Nah, apalagi untuk penyatuan itu? Apa iya menunggu 2033? Ya, berharaplah, berdoa supaya itu belum diterapkan sampai 2023. Seharusnya kita melihat signal-signal mereka, ya. Bagaimana mereka berbicara. Siapa mereka? Penguasa-penguasa dunia. Jangan buta, makanya ini yang harus kita lihat. Pemberitaan-pemberitaan seperti ini yang harus kita lihat. Jangan asik-asik saja buka video-video yang buat Anda, saudara, ketawa-ketawa, ya. Atau yang sudah mengenakan pikiran hati, menenangkan seperti itu, ya. Buka berita-berita, ya. Lihat bagaimana mereka sudah kasih signal melalui film, melalui berita. Sudah mulai dibukakan apa rancangan-rancangan mereka yang akan diterapkan kepada bumi ini. Siapa mereka? Penguasa-penguasa dunia. Makanya jangan dininabobokan, ya. Mau kapan pun itu, saya sampaikan kepada saudara, dari sekarang persiapkan. Karena kalau 2033 saudara mempersiapkan itu, ya, terlambat sudah. Ya.
Jangan sampai terlambat, itu aja tepatnya saya bilang. Jangan sampai terlambat. 9 tahun lagi, ya. Nah, ada lagi yang menyampaikan, ya, aset-aset akan semakin mahal di tahun sekian-sekian katanya. Saya katakan kepada orang yang menyampaikan, oke, bisa saja itu terjadi, aset mahal. Masalahnya, apakah uang tunai masih berjalan? Nah itu. Kalau uang tunai masih berjalan, luar biasa. Tetapi bagaimana kalau di saat aset itu memang mahal, tetapi kita tidak bisa lagi membeli dan menjual tanpa tanda itu? Percuma, sia-sia, ya. Makanya pentingnya kita untuk benar-benar peka untuk mengenal akan roh. Ya. Lihat segala berita, ya. Siapkan segala sesuatu. Siapkan, ya. Kalau saran saya, bukan hanya saran saya, tetapi saya berbicara kepada saudara di dalam roh yang memenuhiku setiap waktu, yaitu Roh Kudus, ya. Dari saat ini persiapkan segala sesuatu secepatnya. Secepatnya. Jangan menunda-nunda waktu yang ada, ya. Karena untuk mempersiapkan hal itu bukan hal yang gampang, saudara. Mental harus saudara persiapkan, ya. Tenaga pun harus saudara persiapkan. Coba saudara berpikir, bagaimana supaya kita bisa makan dan minum tanpa membeli dan menjual, ya. Bukan saya khawatir akan hidup, tidak. Tuhan akan memberkati, saya percaya. Tetapi Tuhan memberkati di dalam apa? Perintahnya. Di saat kita taat akan perintahnya, ya. Coba lihat, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana, ya, nabi-nabi palsu mereka bernubuat, ya, perang tidak akan melanda. Tuhan berfirman perang tidak akan melanda, kelaparan tidak akan melanda. Tetapi Tuhan berfirman, apa yang Tuhan katakan? Saya baca sekali lagi supaya saudara berpengertian dan bisa membedakan suara kenabian yang benar dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan, ya. Yeremia pasal ke-14, ya. Saat itu kesusahan pun akan terjadi, ya. Nah, kita baca dari Yeremia pasal 14 ayat ke-13. Lalu aku berkata, siapa di sini? Yeremia pastinya, ya. Aduh Tuhan Elohim, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka? Apa yang dikatakan nabi itu? Kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Itu kata nabi itu. Nah, seolah-olah Tuhan berfirman kepada mereka. Tetapi apa jawab Tuhan? Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, bagi penubuat palsu ini, ya, apa yang diberikan ganjaran, ya? Kita baca di ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan,
demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Jadi sebagai umat Tuhan yang kudus, jangan hanya senang dengan nubuatan-nubuatan yang hanya karena rekaan hati para nabi-nabi yang menubuatkan nubuat-nubuat palsu. Jangan senang dengan nubuatan yang mengenakan telinga. Ini akhir zaman, ya. Sejarah berulang. Masa kesusahan akan tiba. Saya sampaikan kepada saudara, apa yang disampaikan dalam Yeremia pasal 14 ini akan terjadi di hadapan kita. Kelaparan dan sampar itu akan terjadi. Oleh karena itu persiapkan hidup saudara, ya. Jangan saudara merasa perang ini akan semakin surut, ya. Saatnya semua akan terpicu untuk berperang. Bahkan saya sampaikan kepada saudara, ya, kota suci, ya, Israel sendiri, ya, itu pun akan lemah nantinya. Oleh karena itu, berjaga-jaga, jangan merasa engkau hebat. Itu yang pernah Tuhan sampaikan kepada saya. Jikalau ada masanya, Israel akan lemah, ya. Tetapi di sanalah Tuhan akan menyatakan, ya, menyatakan dirinya. Karena sesungguhnya Tuhan mengasihi sekalipun bangsa itu, ya, pelacur di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka menduakan Tuhan, ya. Banyak mereka yang telah mendukakan hati Tuhan sudah dari zaman dahulu. Siapa mereka yang percaya kepada Mesias? Siapa mereka di sana? Tetapi Tuhan sangat mengasihi Israel. Tuhan sangat mengasihi mereka. Jadi saya sampaikan kepada saudara, ya, berdoa dan berjaga-jagalah setiap waktu. Israel saja akan lemah. Itu bangsa yang dikasihi Tuhan, dan bangsa juga yang memberontak di hadapan Tuhan, yang menduakan Dia, yang membuat patung-patung pahatan untuk mereka sembah, ya. Dan itu yang selalu ditumpas. Tetapi sampai detik ini pun kan masih banyak. Ya jangankan di Israel, Indonesia banyak juga penyembah-penyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu, ya, menyembah patung-patung, ya. Saya heran, ya, melihat orang-orang patung saja kok disembah, ya. Jadi kalau kita baca di kitab Yesaya, mereka memahat patung, ya, membuat wajahnya seperti seorang yang molek cakap, ya, yang ganteng istilahnya. Dan mereka menyembahnya katanya, dan menempatkan itu di kuil-kuil katanya. Itu ada tertulis di Yesaya. Cuman saya lupa Yesaya berapa. Nanti saya bacakan, ya. Mereka meletakkannya di kuil-kuil dan mereka menyembah kepadanya. Coba, dari zaman dahulu juga mereka telah membuat patung-patung itu, ya. Mereka telah memahat patung-patung itu seperti wajah seorang lelaki, ya. Coba lihat patung-patung. Kebanyakan patungnya patung apa? Patung laki-laki loh, ya. Adapun patung perempuan itu hanya paling, ya, dewi-dewi, ya, nggak terlalu banyak lah. Patung laki-laki yang banyak, ya. Dan dikatakan ditempatkan di kuil-kuil, ya. Nah, bagaimana Tuhan tidak murka dengan dunia ini? Dan sampai sekarang itu masih ada, ya. Walau di zaman para raja sudah banyak ditumpaskan. Tetapi saudara dan saya, janganlah menjadi penyembah patung, ya. Nah, bukan hanya penyembah patung, sampai detik ini masih banyak orang yang masih menantikan Mesias, tidak mengakui Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di mana? Israel, ya.
Bagaimana hati Tuhan tidak bersedih? Kepada mereka lah pertama sekali Tuhan berfirman. Ya, di kitab Yesaya itu jelas dilukiskan, dituliskan siapa dia. Dia raja damai. Ya, tetapi tetap manusia tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Ya, dan membuatnya lebih rendah daripada kita dengan menyalibkannya. Wow, ngeri ya. Jadi sangat ngeri. Jadi tentang nabi-nabi palsu, saya sampaikan kepada saudara, jangan terlalu gampang percaya dengan nubuatan-nubuatan yang hanya mengenakkan telinga di akhir zaman ini, ya. Dan saudara juga, ya, jangan memakai telinga atau hati ini hanya untuk mendengar khotbah-khotbah kemakmuran, ya, supaya saudara tidak disesatkan, ya. Dan di sini hukum yang Tuhan katakan kepada mereka apa? Mereka pun tertimpa perang dan kelaparan itu, ya. Jadi nantinya juga si penubuat-penubuat di zaman ini yang hanya mengatakan, oh kita tidak akan tertimpa kelaparan, katanya kita kan anak Tuhan, Tuhan kita kan besar, Tuhan kita kan dahsyat, Tuhan kita tidak akan mungkin membiarkan. Gimana caranya? Tuhan kan sudah suruh keluar. Ya, masalahnya saudara tidak keluar. Di saat peraturan tidak bisa membeli dan menjual, saudara masih tetap di dalam tempat saudara, ya. Sementara apa-apa dibeli, air minum dibeli, semua dibeli. Mau beli pakai apa? Ya. Di saat mata uang tunai sudah ditarik, mau beli pakai apa saudara? Dan itu sudah di depan mata saudara. Ya. Sudah di depan mata. Jadi tetap berjaga-jaga, ya. Saya akan selalu ingatkan ini supaya saudara ingat jikalau Tuhan telah berfirman walau melalui tim ini, ya, dan melalui hamba-hamba Tuhan yang lain, Tuhan telah berfirman, bukan Tuhan tidak berfirman kepada kita, ya. Dan saya ingatkan jangan pernah menerimanya, ya. Dan selagi Tuhan masih sediakan waktu, ambil bagianmu untuk mempersiapkan segala sesuatu di saat tidak bisa membeli dan menjual. Hidup kita harus tetap survive sembari kita menantikan kedatangan Tuhan. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan kepada saudara supaya kita tetap menopang doa. Yang pertama tadi, supaya kita tetap bersiap-siap di saat Tuhan mau datang untuk membawa kita kembali, kita tetap bersiap-siap. Kedua, supaya kita peka dengan suara-suara roh, ya. Ketiga, supaya kita tetap kembali berdoa dan berjaga-jaga atas wilayah-wilayah yang Tuhan sebutkan. Keempat, supaya kita tidak menerima tanda bilangan yang akan diterapkan kepada dunia ini, ya. Ingat, selagi saudara memiliki segala sesuatu untuk saudara alihkan ke aset yang lain, alihkan itu buat pertanian saudara, buat ladang saudara, ya. Selagi masih bisa membeli dan menjual. Karena kalau seperti yang dikatakan yang katanya hamba Tuhan yang lainnya, nanti harganya akan tinggi dan saudara tidak bisa lagi transaksi di sana. Kalau tanpa itu, nah gimana? Sementara saudara tidak ada persiapan dari sekarang, ya. Anggap itu sebagai aset. Seperti itu, ya. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Tetap doakan untuk penyelesaian tempat kita untuk beribadah juga, ya. Tetap didoakan. Saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara buat kesetiaannya, supaya tetap teguh di dalam iman, jangan gampang terombang-ambingkan, ya. Jangan, ya. Kebenaran itu hanya ada di kitab suci. Jadi saudara tidak usah capek untuk pergi ke sana kemari, ya. Hanya untuk mencari kebenaran. Ada di dalam kitab suci yang saudara pegang. Mau terjemahan apapun itu, ya. Karena itu adalah firman yang diterjemahkan dari kitab Ibrani. Jadi baca saja, ya. Nah, kalau saya sendiri, saya ada beberapa terjemahan yang saya baca, ya. Nah, karena iman kita bertumbuh dengan pembacaan kitab suci. Kuat di dalam praise and worship,
Karena di dalam praise and worship akan ada kuasa untuk memulihkan hidup saudara, mengubahkan hidup saudara. Karakter kita akan diperbaharui hari lepas hari. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku.
Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.